Oke, di sini secara umum ya, kuantor atau kuantifikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada istilahnya namanya kuantor universal. Yang kedua ada namanya kuantor eksistensial. Oke, apa sih bedanya dari kedua kuantor ini? Oke, kita akan bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Salam jumpa di video pembelajaran pada channel Kuliah Teknokrat kali ini. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi kuantor atau quantifier atau istilahnya kuantifikasi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa sih kuantor itu atau kuantifikasi itu. Yang kedua, tipenya apa saja. Ya, yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk suatu proposisi dari bentuk suatu kuantor. Oke, sebelum masuk ke definisi kuantor itu apa, kita bahas dulu. Di awal, sebelumnya kita sudah membahas tentang proposisi atau logika pernyataan, yang kita fokuskan kepada pernyataan dalam suatu logika. Pada saat ini yang kita bahas adalah logika predikat atau lebih kenal dengan kuantor atau kuantifikasi. Oke, sebelum kita membahas kuantor, yang kita bahas itu ada istilah namanya statement terbuka atau pernyataan terbuka. Apa bedanya pernyataan proposisi dengan pernyataan terbuka? Di dalam suatu pernyataan dikatakan terbuka jika memiliki satu atau lebih daripada variabel yang tidak diketahui. Yang kedua, dia bukan proposisi. Artinya di sini pernyataan ini belum mengenal nilai benar atau salah. Yang ketiga, ya, di dalam kalimat terbuka, ya, semua statement atau variabelnya itu dibentuk oleh suatu notasi atau simbol secara umum. Oke, seperti contoh, misalkan bilangan dari X plus 2 adalah bilangan genap. Nah, di sini kita belum tahu apakah benar X ditambah 2 hasilnya genap atau ganjil. Kenapa? Karena kita masih memiliki satu variabel tidak diketahui, yaitu X, yang kita belum tahu inputnya apakah ganjil atau genap. Oke. Contoh lainnya adalah sama halnya kondisi di mana X sama dengan Y, X lebih besar Y, atau X kurang dari Y itu sendiri. Nah, di sini kita melibatkan dua variabel yang tidak diketahui. Nah, di sini kondisi yang dikatakan sebagai kalimat terbuka. Karena kita belum bisa menentukan apakah pernyataan yang kita miliki ini benar atau salah. Karena di dua variabel yang sudah diketahui tadi, X dan Y, belum diketahui inputannya seperti apa. Oke, itu kondisi dikatakan suatu kalimat yang terbuka. Oke, di sini kita akan membahas tentang kuantor atau kuantifikasi. Kuantifikasi adalah suatu logika yang fokus kepada predikat, di mana dia adalah berbeda dengan proporsi pernyataan atau logika pernyataan, ya. Karena di sini kita berhubungan dengan kalimat terbuka, artinya kita akan membentuk suatu simbol secara umum yang dapat kita tentukan sendiri. Oke, di sini secara umum, ya, kuantor atau kuantifikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada istilahnya namanya kuantor universal. Yang kedua ada namanya kuantor eksistensial. Oke, apa sih bedanya dari kedua kuantor ini? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai kuantor universal. Oke. Kuantor universal itu disimbolkan secara umum, itu adalah seperti huruf kapital A yang terbalik. Ya, jadi bentuknya seperti A, cuman terbalik. Ya, itu dibaca secara umumnya adalah semua, ya, setiap, ya, atau dan lain-lain, yang maknanya ada keseluruhan, everything, ya, jadi semua yang mencakup dari suatu keadaan. Ya. Yang kedua adalah kuantor eksistensial, ya, agak berbeda dengan kuantor universal. Di dalam kuantor eksistensial atau kondisinya adalah
hanya sebagian, artinya tidak semua, artinya bertolak belakang dengan kuantor universal, ini disimbolkan dengan bentuk E kapital cuman arahnya terbalik. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Nah, di sini secara umum dibacanya adalah sebagian, beberapa, ada, dan lain-lain. Arti maknanya adalah kita mendefinisikan suatu keadaan itu hanya sebagian, tidak secara umum keseluruhan. Yaitu berbeda dari kuantor universal, artinya saling bertolak belakang. Oke, di sini kita bahas dulu apa sih hubungan simbol atau kuantor dari universal esensial dengan kalimat terbuka. Oke, di dalam kalimat terbuka, dalam kondisi ini dikatakan sebagai suatu predikat. Oke, misalkan kita berikan bentuk adalah X adalah suatu variabel dengan PX adalah suatu predikat dalam variabel X. Jadi PX. Nah, di mana X ini disebut sebagai variabel bebas karena kita belum tahu inputannya apa, nilai seperti apa. Kemudian PX ini disebut sebagai predikat dari variabel X. Nah, jika kondisi seperti ini, X, PX itu adalah sebagai kondisi dikatakan sebagai suatu kalimat terbuka karena tidak ada batasan atau keterangan mengenai nilai variabel X itu sendiri. Oke, nah jika kuantor kita gunakan di dalam predikat tersebut, jadi berubah yang awalnya bentuknya X, PX menjadi misalkan beberapa X, ya PX. Nah, ini sudah menjadi suatu variabel yang berbeda atau suatu bentuk berbeda. Nah, dalam kondisi ini dikatakan sebagai suatu bentuk proposisi atau pernyataan karena sudah memiliki benar atau salah. Mengapa demikian? Ya, kita lihat di sini. Karena di awal tadi X, PX, X itu tidak ada batasannya, artinya belum ada boundary atau keterangan yang membatasinya. Nah, setelah kita menambahkan suatu kuantor baik eksistensial atau kuantor universal, yang kita gunakan adalah di sini kuantor eksistensial, maka ada beberapa X. Nah, jadi di awalnya adalah berbeda dengan di awal tadi. Ini sudah memiliki batasan bahwa ada nilai X ya di dalam predikat X. Nah, artinya dia sudah memiliki suatu keterangan bahwa X itu terdefinisi dalam suatu keadaan tertentu. Oke, jadi di sini kita sudah dapat dikatakan bahwa suatu variabel itu melekat dalam suatu predikat itu sebagai kondisi kalimat terbuka. Tetapi jika kondisi tersebut kita tambahkan suatu kuantor, baik kuantor eksistensial atau universal, itu akan merubah menjadi suatu bentuk proposisi. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, kita akan bahas contoh dari masing-masing kuantor. Oke, yang pertama kita bahas bentuk contoh adalah kuantor universal, ya, atau semua atau kuantor setiap dan sebagainya. Ya, ini banyak ya. Oke, misalkan diberikan suatu permasalahan di mana semesta pembicaraan atau skup pembicaraan dari suatu variabel X, katakan itu adalah suatu tempat parkir di mall. Artinya skupnya atau batasan masalahnya adalah tempat parkir di mall. Itu adalah kondisi untuk si variabel X-nya. Oke, misalkan diberikan predikat P. Jadi sini adalah berubah menjadi PX ya. PX adalah suatu predikat dari variabel X. Nah, sehingga awalnya tadi akan berubah menjadi bentuk misalkan X sudah ditempati. Oke, jadi sini diberikan PX adalah suatu predikat yang merupakan X sudah ditempati. Nah, maka untuk kuantor universalnya, jika kita tambahkan di dalam predikat PX tersebut, tadi berubah menjadi proposisi yang bermakna seperti berikut. Semua tempat parkir di mall sudah ditempati. Atau kita bisa menggunakan kalimat setiap tempat parkir di mall sudah ditempati. Mengapa demikian? Karena tadi kita sudah batasi masalahnya bahwa X itu adalah suatu permasalahan yang skupnya mengenai tempat parkir di mall. Nah, sekarang X sudah ditempati. Siapa sih yang ditempati? Ya tadi tempat parkir di mall. Karena yang kita berikan adalah kuantor universal, jadi berlaku untuk semua. Jadi semua tempat parkir di mall sudah ditempati. Nah, di sini sudah berubah makna menjadi suatu proposisi. Karena di awal tadi kita tidak tahu X sudah ditempati. Ya, kita tahu bahwa X itu adalah tempat parkir di mall. Tapi kita apakah semuanya atau sebagian tempat parkir sudah ditempati?
Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut ke kuantor eksistensial. Oke, apa bedanya kita lihat? Dengan contoh yang sama, kita terapkan dengan kuantor eksistensial. Oke, tadi sudah kita batasi bahwa X itu adalah skup pembatasannya, masalahnya adalah tempat parkir di mall. Oke, nah jadi PX tadi adalah suatu predikat yang memiliki kalimat X sudah ditempati. Nah, X tadi apa teman-teman? Tempat parkir di mall. Oke, nah kita tambahkan suatu kuantor eksistensial. Jadi dia berubah menjadi suatu proposisi yang bermakna ya beberapa X ya, PX itu bermakna bahwa beberapa tempat parkir di mall sudah ditempati. Atau kita bisa menggunakan kata ada tempat parkir di mall yang sudah ditempati. Atau bentuk lainnya, setidaknya ada satu tempat parkir di mall yang sudah ditempati. Artinya di sini berbeda dengan yang kuantor universal. Karena sini beberapa, sebagian. Jadi bisa menggunakan kata ada, sebagian, minimal satu, atau sebagainya. Di mana di sini memiliki makna bahwa dia eksistensial, ada gitu ya. Keberadaannya beberapa tapi tidak semuanya. Nah, di sini kita terlihat bahwa contohnya bahwa berbeda antara kuantor universal dengan eksistensial. Jadi secara simpel adalah dia adalah saling kontra, artinya saling bertolak belakang ya. Berlaku semua ini untuk berlaku secara khusus sebagian. Oke, itu untuk contoh secara sederhana yang dapat kita gunakan untuk membedakan antara kuantor universal dengan kuantor eksistensial. Oke. Lebih contoh lagi, kita beranjak ke contoh yang lebih baik lagi. Kita gunakan di sini adalah dua variabel. Ya, tadi kita menggunakan satu variabel yaitu X, ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita berikan dua variabel X dan Y. Ya, kalau untuk variabel bebas, ya mau A, B, C, terserah. Ya, ini hanya sebagai suatu variabel yang sebagai hint atau simbol yang kita gunakan nanti. Oke, kita masuk di sini. Contoh, dimisalkan, ya X dan Y itu adalah skopnya, batasan masalahnya adalah tentang manusia ya. X dan Y, ingat ya teman, itu adalah manusia ya. Semesta pembicaraan tentang X dan Y yaitu adalah manusia. Oke, misalkan di sini ada suatu predikat L, X, Y, artinya menggunakan dua variabel tersebut di L-nya. Predikat L itu memiliki kalimat X menyukai Y. Oke, X menyukai Y. Kita kembalikan sebelumnya bahwa X dan Y itu adalah batasannya manusia. Jadi tidak berlaku untuk hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Oke, jelas sampai sini? Oke. Nah, di sini kondisinya kita lihat bahwa ada L, X, Y. Nah, di sini predikat X, L, Y, di sini memiliki predikat yang memiliki dua variabel bebas, yaitu variabel bebas X dan Y. Nah, mengapa demikian? Ya, karena di sini kita belum memiliki suatu kuantor yang membatasi keterangan untuk X dan Y. Maka kondisi ini dikatakan bahwa L, X, Y itu merupakan suatu kalimat terbuka. Oke, misalkan kalau kita tambahkan suatu predikat eksistensial untuk permasalahan L, X, Y, misalkan menjadi beberapa ya atau ada Y untuk predikat L, X, Y, jadi berubah menjadi kalimatnya adalah ada seseorang yang disukai X. Nah, kok bisa demikian, Pak? Mengapa ada seseorang yang disukai X? Nah, kita lihat di sini, yang kita batasi adalah si Y-nya. Y itu bahwa kalimat sebelumnya adalah X menyukai Y. Nah, Y-nya diberi keterangan bahwa ada atau seseorang, artinya ada satu orang yang saya disukai oleh X. Maka kalimat menjadi ada seseorang yang disukai oleh X. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa ya. Nanti kalau kurang jelas boleh kita diskusikan di luar dari forum ini ya. Oke, kita lanjutkan di sini bahwa tadi ada beberapa Y untuk predikat L, X, Y. Kalimatnya adalah ada seseorang yang disukai X. Ini mengandung arti bahwa di sini predikat L itu memiliki satu variabel bebas yaitu X. Kenapa X? Karena X belum diberikan suatu kantor atau batasan atau keterangan yang untuk menjelaskan fungsinya. Nah,
Jadi sehingga kalau kita tambahkan tadi yang beberapa Y, Lx, Y, itu kita tambahkan menjadi untuk variabel X-nya kita tambahkan faktor universal menjadi semua X dalam kurung beberapa Y untuk predikat Lx, Y. Nah, ini akan menjadi kalimat atau proposisi yang berbunyi setiap orang memiliki orang yang disukai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.